Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu luar biasa, Kak Valen, ini senior saya. Beliau kuliah di Ohio State University Amerika Serikat. Jadi nanti kita akan ngobrol bareng dengan Kak Valen gimana sharing gimana bisa kuliah di Amerika Serikat di Ohio State University. Oke, sebelum itu kita sambut Kak Valen. Halo Kak Valen. Halo, apa kabar Elsa? Yeay, sehat. Alhamdulillah. Gimana Sehat, kabarnya Kak? alhamdulillah. Alhamdulillah lagi puasa 10 hari terakhir ya, jadi Ya, semakin semangat. makin semangat. Makin malam Iya, makin semangat nih ya. iya, maksimal Iya. makin semangat. Iya, sebelumnya terima kasih Kak Valen sudah meluangkan waktu dan mau sharing. Sama-sama ya saya merasa ini nih tersanjung nih diundang sama Elsa nih. Ya, Alhamdulillah. Makasih Kak. Iya. Ya, boleh Kak Valen Mm-mm. silahkan kenalan dulu. Iya, baik. Ya. Halo, selamat malam ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Valentina Soko Astri, biasa dipanggil Valen. Saya S1-nya di IPB, satu alma mater nih sama Elsa, Institut Pertanian Bogor, jurusannya Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, angkatan 45, which is sudah long time ago. Terus tahun 2015 kemarin alhamdulillah dapat kesempatan untuk melanjutkan S2 di The Ohio State University Amerika Serikat dari beasiswa USAID Prestasi, yang mana beasiswanya itu langsung diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk Wow. kandidat-kandidat yang dinilai berprestasi ya di Indonesia, baik itu dari segi akademik maupun non akademik kayak gitu sih. Mantap. Oke Kak, menarik sekali tadi ya terkait dengan beasiswa yang Kakak sebutkan. Gimana Kak awalnya Kakak mendapatkan informasi itu, kemudian mungkin Kakak bisa cerita lebih jauh terkait beasiswa itu. Jadi iya, awal mulanya gimana dapetin beasiswanya sebetulnya itu dari harapan-harapan dan mimpi-mimpi aku dari dulu. Kalau ditanya pas zaman SMP SMA, oke, apa harapan terbesarmu? Aku pasti jawab harapan terbesar aku adalah pengen kuliah S2 ke luar negeri. Even aku tuh nggak pernah sama sekali, sebelum aku berangkat ke Amerika ya, nggak pernah sama sekali yang namanya ke luar negeri gitu. Jadi nggak punya paspor, nggak tahu luar negeri itu seperti apa. Even Malaysia yang paling dekat sama Indonesia tuh aku nggak pernah gitu kan. Jadi tuh kayak bener-bener yang bisa nggak sih, tapi tetap percaya. Kalau kata Agnes Monica kan dream, believe, and make it happen. Jadi aku kayak bener-bener yang oke, aku bermimpi, aku percaya, dan aku akan bikin itu jadi kenyataan gitu kan ya. Namun memang perjuangannya tuh agak-agak beda dan agak struggle karena memang kalau untuk di mata kuliah sendiri aku nggak betul-betul nggak bener-bener yang kayak perfect atau cum laude lah atau IPK di atas 3,5. No, I'm not that person karena aku itu kalau bisa dibilang IPK cuma 3,1 which is standar, dan juga aku ada beberapa mata kuliah yang bisa dibilang ngulang gitu ya waktu TPB di mata kuliah eksak karena memang nggak suka ngitung anaknya gitu kan ya. Tapi terus-terusan terpatri pengen banget kuliah ke Amerika, gimana caranya, bla 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 segala macem. Dan sampai ada satu kejadian, aku tuh kayak bener-bener udah lelah mencari-cari beasiswa, tapi tuh pengennya banget itu si pemberi beasiswa yang TOEFL-nya tuh di atas 500 atau 550. Pada saat itu TOEFL aku tuh cuma 450 gitu kan ya. Terus tiba-tiba itu kayak di suatu hari aku tuh kayak cuma nge-googling doang kan ya, beasiswa yang apa namanya dengan skor 450, TOEFL 450, dan itu keluar tuh di pertama itu tuh kayak tahun 2014 apa ya, long time ago ya, itu beasiswa USAID Prestasi. Nah pas aku baca itu kok dia kayaknya cocok sama aku karena itu diperuntukkan untuk kayak para aktivis, terus yang banyak bergerak di dunia sosial dan lain sebagainya. Dan aku ngerasa kok ini cocok banget nih sama aku karena kan aku juga ngembangin dan mendirikan NGO ya, namanya Yayasan Sanggar Juara. Jadi aku udah aktif dari aku zaman kuliah, bener-bener aktif di sana sampai akhirnya sampai sekarang itu bener-bener aku running bersama tim, dan aku ngerasa bahwa wow, ini kayak beasiswa yang cocok sama aku karena untuk kalau misalnya beasiswa yang ngejar akademik, aku kalah. Tapi kalau misalnya beasiswa yang dia itu potensial buat orang-orang kayak sosial aktivis ataupun pendiri NGO atau apa, aku bisa nih di situ. Akhirnya aku baca dan juga
requirement-nya tuh sangat-sangat mudah yang aku lihat ya. Maksudnya kita nggak harus punya TOEFL 400, nggak harus punya TOEFL 500 atau 550, which is 450 bisa. Akhirnya aku bisa daftar ke sana. Dan juga yang kedua, itu kita kayak nulis gitu loh. Kita nulis bener-bener yang tertulis, nggak via email atau apa. Itu benar-benar yang dikirimin ke USAID-nya. Waktu itu kerjasama sama Aminef ya, di Jakarta gitu. Benar-benar aku persiapin untuk surat rekomendasinya juga karena aku juga benar-benar dekat sama beberapa dosen. Makasih banget ini sama waktu itu aku ingat banget yang memberikan aku letter of supporting letter itu Profesor Endriatmo Sutarto, which is merupakan dosen pembimbing, dan juga Dr. Arya Hadi Darmawan ya, Kepala Departemen KPM, dan juga satu waktu itu atasan kerjaku di Sirom, orang Jerman namanya Yvonne. Itu yang memberikan aku supporting letter, dan akhirnya aku ikutin prosesnya, akhirnya wawancara, dan alhamdulillah keterima gitu. Alhamdulillah. Jadi beasiswa USA apa tadi Mbak? USAID, USAID prestasi. Oke, berarti yang perlu digarisbawahi ketika misalnya ada teman-teman yang lulus S1 dengan IPK yang tidak menggembirakan ya, dalam artian tidak di atas 3,5, berarti masih punya harapan ya Kak ya untuk bisa kuliah ke luar negeri gitu. Karena dulu aku salah, yang aku kejar itu adalah beasiswa untuk para akademis yang pinter banget, yang IPK-nya tinggi, yang TOEFL-nya tinggi, which is aku bukan salah satunya gitu kan ya. Jadi yang aku pelajari adalah untuk beasiswa hunter nih ya, kita harus tahu dulu nih donornya pengen kandidat seperti apa. Kalau misalnya kandidat yang benar-benar yang cum laude atau IPK-nya di atas 3,5 bla bla bla, tidak ada cacat di akademik, no, I'm not that person. Tapi kalau misalnya donornya ini kayak USAID prestasi yang memang mencari orang-orang yang memiliki skill atau network yang bagus di dunia pendidikan, aktivisme, kemanusiaan, bla bla bla. Oh, aku bisa nih daftar. Jadi kalau menurut aku adalah kita harus tahu diri kita ini bagusnya di mana, cocoknya di mana, keunggulannya di mana, dan fit nggak sih sama keinginan dari pemberi beasiswa itu. Gitu. Mantap. Jurusannya apa Kak dulu Kak? Aku dulu ngambil di education karena kan aku perwakilan dari Sanggar Juara Foundation kan. Jadi aku mewakili NGO-ku dan bergeraknya di bidang education, pendidikan untuk orang dewasa ya. Nama jurusannya Workforce Development and Education di Ohio State University, Amerika Serikat. Workforce Development and Education. Bekerja, workforce development. Jadi lebih kayak pengembangan skill kita gitu loh. Untuk masuk ke dunia kerja. Karena Amerika itu kan sekarang menggencarkan workforce ya. Jadi tidak hanya academic skill, tapi juga skill yang memang benar-benar bisa digunakan untuk kerja. Gitu. Relate banget berarti ya sama Sanggar Juara yang Kakak. Betul, iya, betul. Karena kan memang Sanggar Juara adalah pendidikan, memang khususnya pendidikan karakter, tapi kita juga ada sentuhan-sentuhan social entrepreneurship karena anak-anak kita kan kebanyakan anak-anak kurang mampu gitu kan ya. Jadi gimana nih anak-anak kurang mampu ini bisa berdaya? Jadi kita asah bakat dan kreativitasnya dengan kekayaan lokal yang ada di sekitarnya gitu. Kalau misalnya banyak pertanian atau apa, kita involve ke sana gitu sih. Dan alhamdulillah berguna banget pendidikannya buat aku improve NGO atau yayasan yang aku pimpin dan bina sekarang seperti itu. Ini KPM banget Kak kalau ngomongin masalah ini ya. Iya. KPM banget. Oke, Kak, dengan TOEFL tadi ya 450 aku kebayangin tapi kan itu ketika Kakak kuliah di Amerika kan pakai bahasa Inggris ya? Betul. Pastilah ya, pasti bahasa Inggris, diskusi dan lain sebagainya. Nah, gimana tuh Kakak improve-nya? Aku beruntung banget, beasiswa aku tuh memberi pelatihan 1 tahun untuk belajar itu semua. Kalau menurut aku ada beberapa sih, nggak hanya USAID prestasi saja, tapi kalau misalnya Elsa pernah dengar kayak AAS ya, Australia Award Scholarship ya sekarang ya, namanya itu juga dia memberikan kayak pelatihan bahasa Inggris 1 tahun yang bisa kita kejar seperti itu. Jadi aku dapat beasiswanya tuh 2014,
pada tahun 2015 aku berangkat karena 2014 sampai 2015 aku mempersiapkan bahasa Inggris. Kalau untuk Amerika itu TOEFL IBT ya, Internet Based Test, TOEFL, dan juga ada GRE kalau di Amerika. Jadi itu kayak tes kemampuan akademik kita. Kira-kira kita tuh fit nggak sih di universitas di Amerika. Jadi itu kayak bener-bener struggle selama setahun. Aku belajar bahasa Inggris banget ya, yang mana nggak hanya belajar bahasa Inggris conversation aja, tapi juga belajar bahasa Inggris untuk akademik gitu loh. Jadi gimana kalau Academic misalnya kita di writing. kelas, terus gimana academic writing, speaking, listening, itu diajarin semua sampai kita dapat reach that TOEFL. Untuk Amerika itu TOEFL IBT-nya 79 sampai 80 ya minimal ya untuk universitas-universitas yang bisa dikatakan oke lah gitu. Kecuali kalau untuk Ivy League School, Ivy League itu kayak misalnya Harvard, terus Duke, ada beberapa kayak misalnya MIT, itu biasanya bisa di atas itu gitu. Cuman aku ngerasanya kayaknya di Ohio State udah cocok banget buat aku seperti itu. Dan gak hanya itu aja, beasiswa prestasi juga kayak bener-bener ngedukung kita banget, bener-bener support kita banget, nggak hanya bahasa Inggris, tapi sampai kita ngedapetin si universitas. Jadi kita sampai dibekali dan dibiayai ya, mendaftar ke 4 universitas. Pada saat itu aku daftar di yang pertama di Ohio State University, yang kedua Pennsylvania State University, yang ketiga di University of Minnesota, dan yang terakhir itu aku daftar di University di New York, kalau nggak salah aku lupa nama university-nya apa, dan aku dapat di 2 universitas di Ohio sama di University of Minnesota kalau nggak salah ya. Tapi aku ngambilnya yang di Ohio State University karena education-nya sangat-sangat bagus di situ. Itu yang di cover dari beasiswa yang kakak dapat apa aja tuh kak? Semuanya itu kayak which is nggak ngeluarin uang sama sekali ya, dan waktu pada saat kurang lebih 6 bulan training bahasa Inggris itu aku dibiayai biaya hidupnya di Jakarta. Pada saat itu kita kursus bahasa Inggris di LBI UI Salemba. Jadi itu benar-benar yang biaya hidup, transport, sama biaya makan sehari-hari aku dapat tuh selama 6 bulan di Jakarta itu. Terus juga akhirnya ketika keberangkatan pun visa, kesehatan kita, sekolah, uang makan, uang bulanan, kesehatan, bla bla blanya semuanya tuh kayak yang di provide. Bahkan aku bener-bener dapat laptop, which is sebelumnya tuh kayak yang laptop Apple tuh kan sangat-sangat beyond gitu kan buat aku, karena menurut aku mahal gitu kan ya. Dan itu aku dapat kayak yang up to kurang lebih $1.500 untuk beli laptop. Dan pada saat itu bisa terbeli dengan budget segitu gitu loh. Jadi ya itu one of my $1.500 pada saat itu ya. Si laptop yang aku beli gitu. Gitu. Blessing banget sih, itu salah satu pengalaman dan kesempatan luar biasa banget dalam hidup aku tuh dapat beasiswa USA prestasi, USAID prestasi. Gitu. Keren Kak, mantep banget. Waktu itu gimana Kak bisa beradaptasi di sana? Awal-awalnya susah kan ya, karena memang pertama TOEFL aku nggak gitu bagus-bagus banget, jadi kayak betul-betul belajar bahasa Inggrisnya itu by learning by doing, dengan ngobrol sama teman, terus juga ikut kelas-kelas international student. Jadi di sana tuh banyak kayak supporting group gitu loh untuk orang-orang yang dalam tanda kutip minoritas ya. Apalagi aku benar-benar minoritas banget. Pertama perempuan, kedua berjilbab, ketiga dari Southeast Asian gitu kan ya, dari Asia gitu. Tapi di sana alhamdulillah aku nggak pernah ngerasain gimana didiskriminasi atau apa, bener-bener suportif ya, karena memang lingkungannya lingkungan universitas yang memang bener-bener mix gitu dari orang-orang dari mana aja gitu. Jadi ya memang struggle awal-awal biasalah nangis, terus kayak homesick gitu kan ya. Tapi lama-lama setelah 2 tahun kamu di sana, karena aku dapat 2 tahun, itu kayak bener-bener kalau bisa nggak pulang, cuman nggak mungkin gitu kan. Jadi ya I enjoy it ketika di sana tuh bener-bener salah satu pengalaman terbaik dalam hidup aku sih yang aku rasain. Karena banyak banget yang aku dapat di sana.
Ketika merasa alone atau lonely. Nah, itu gimana, Kak? Eh, Menghiburnya. iya, alone but not lonely ya. Ya, alone Iya. but not lonely. Itu dia. Eh, Sekarang kalau menurut aku lebih gampang ya, karena kan teknologi udah canggih. Iya, Ada video call, terus juga ada Skype, sekarang ada Zoom gitu kan iya. ya. Dan juga di sana itu perkumpulan mahasiswa Permias ya, perkumpulan mahasiswa Indonesia Amerikanya itu juga sangat-sangat kompak sekali. Jadi Sama. benar-benar kalau misalnya kangen masakan Indonesia, kita biasa ngadain potluck gitu kan ya, kayak bawa apa namanya makanan makan bareng-bareng gitu kan ya, atau sharing food gitu sama mahasiswa Indonesia. Itu menurut aku bener-bener yang bisa nambah energi. Oh, ada loh saudara di rantau yang memang bener-bener memiliki nasib yang sama gitu kan ya, kuliah di Amerika. Itu kayak bener-bener setelah dari ketemu teman-teman bla 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 segala macam itu kayak nambah energi positif buat aku. Terus juga ya yang aku sampaikan tadi, kalau misalnya kangen sama orang rumah atau keluarga, ada video call, Iya, ada voice call, apapun itu kayak untuk zaman sekarang sangat-sangat mudah. betul, betul. Iya. Mm-mm. Kesulitannya di mana, Kak? Waktu pas belajar ya. Ya, waktu belajar. Mm, mm-mm. Ada Kalau nggak menurut aku kesulitan-kesulitan yang signifikan gitu? Kalau menurut aku kesulitannya adalah karena pada saat S1 kan kita biasa untuk dibimbing Hmm, untuk mengerjakan tugas-tugas, dan kalau misalnya Elsa ngerasain nggak sih kalau misalnya bimbingan tuh bener-bener kayak yang diarahin, iya. kayak yang oh Hmm, ini tuh bagusnya begini, nanti kamu pelajari ini dan outputnya ini. Tapi kalau udah S2 gitu kan ya, apalagi Amerika tuh bener-bener yang makanya aku suka Amerika karena kenapa? Karena memang benar-benar men-share tentang the freedom of thinking gitu kan ya. Jadi hmm, benar-benar yang ya terserah kamu, misalnya kamu mau pelajari ini, go ahead cari sendiri, benar-benar yang kamu struggle sendiri nyari. Dan awal-awal aku yang biasa di apa ini yang biasa ditarik atau di bener-bener di yang arahin gitu kan, bener-bener kayak yang awalnya kayak kehilangan arah. Cuman lama-lama ketika aku akhirnya belajar-belajar lagi, apa sih maksud dari dosen ini gitu ya, kenapa sih nggak terlalu jelas gitu kan ya ngejelasinnya, aku harus kemana gitu kan hmm, ya. Akhirnya semakin belajar lagi semakin kita tahu, dan semakin aku ngerti budaya Amerika itu tadi itu yang the freedom of thinking. Jadi kayak bener-bener ya apa yang mau kamu kerjakan, apa yang mau kamu lakukan itu terserah kamu, kayak bener-bener liberal arts gitu loh, bener-bener yang bebas gitu loh. Apa yang kamu tertarik ya silakan kamu pelajari sendiri gitu sih kalau menurut aku, dan itu yang bikin aku awalnya agak-agak struggle. hmm. Hmm. Dan itu salah satu perbedaan ya, Kak, pendidikan di Indonesia Iya. dengan di sana. Eh, aku nggak tahu untuk di S2 di Indonesia ya. Cuman kalau kata beberapa temanku, untuk mahasiswa master di Indonesia pun nggak yang terlalu diayomi banget sih sebetulnya gitu. Karena mungkin kalau aku barriers-nya adalah kendala bahasa Hmm, juga, dan juga profesor di Amerika itu kalau menurut aku dia tuh bener-bener yang okay, you are my student but not more than that. Jadi kayak yang biasa kan kita kalau sama dosen pembimbing tuh bener-bener kayak yang ayo Pak kita apa, dan bener-bener kayak bapak dan anak bener-bener hmm, disuguhkannya gitu kan ya. hmm. Tapi kalau di Amerika itu aku tuh bisa manggil profesorku tuh nama, saking Hmm. liberalnya gitu Iya, kan iya. ya. Misal aku punya nama profesor itu Adrian, Profesor Adrian Rogers, itu aku manggilnya nama gitu kan ya. Which is kalau menurut aku yang biasanya kita kayak bener-bener kayak Iya. ya di segala macam, tapi ini kita kayak ya udah biarpun kamu student aku, tapi kita hubungannya tetap kayak yang sama-sama orang dewasa, yang menurut aku kadang-kadang aku kayak kehilangan arah nih, aduh ini gimana ya harus menginikannya ya, karena bener-bener dilepas kayak gitu sih yang aku lihat gitu. Oke. Eh, Hmm. Terkait dengan ini, Kak. Tadi meskipun di cover ya terkait dengan biaya, biaya hidup, makan dan lain sebagainya. Itu kisaran berapa tuh, Kak, kalau di Amerika kayak gitu? Terkait Kalau biaya di hidup. Hmm. biaya hidup ya. Kalau di Amerika sendiri itu dia tuh beda-beda per state. Kalau aku itu dia state-nya di Midwest. Jadi kan terbagi ke dalam 3 bagian ya Amerika itu. Hmm. Ada yang East. East itu kayak yang di New York, Pennsylvania, di Boston, apa namanya, Massachusetts, apa namanya, yang di Massachusetts ya kalau nggak salah ya.
di kawasan East itu dia agak lebih mahal, dan juga di kawasan West kayak misalnya Oregon, Seattle, Los Angeles, Las Vegas, itu dia di bagian West ya. Dan aku tuh ada di tengah-tengah, namanya kita tuh kaum Midwest. Midwest itu negara bagiannya Ohio, Michigan, Pennsylvania, dan masih banyak lagi. Dan itu di Ohio tuh nggak seberapa mahal compare tuh di negara-negara bagian lain gitu. Jadi aku waktu itu yang berangkat ke Amerika, di batch aku ada 14 orang di berbagai state. Kita dapat uang bulanannya beda-beda tergantung dari biaya hidup di state tersebut. Kalau di New York sama Los Angeles itu biaya hidupnya mahal, mereka dapatnya lebih besar karena biaya rent dan lain sebagainya lebih mahal. Sementara untuk yang di Midwest itu agak sedikit lebih rendah karena memang biaya hidupnya lebih murah seperti itu. Kalau di beasiswaku ya. Oke. Untuk nyari makanan halal gimana Kak di sana? Di sana banyak banget ya, karena aku juga tinggalnya kan di daerah universitas ya, di daerah pendidikan, which is tuh nggak datang dari Amerika aja, banyak dari Timur Tengah, dari Malaysia juga banyak. Luar biasa loh, pemerintah Malaysia tuh banyak banget ngedatengin student ke Amerika ya. Penampakannya juga sama nih sama kita gitu. Jadi kadang-kadang aku salah so akrab, tapi mereka ngomongnya Malaysia gitu kan ya. Terus juga banyak sih dari Iran, dari Irak tuh banyak juga gitu kan ya. Dan banyak banget halal food di sekitaran universitas. Kalau dari tempatku tinggal, aku dulu ngekosnya apartemennya di Doddridge Street ya, kurang lebih sekitar 1-2 kilo lah dari kampus. Itu kayak cuman jalan kaki aja tuh ada kayak halal store gitu, yang mana menjual daging yang dipotong halal, chicken yang dipotong halal. Jadi ya kalau menurut aku nggak susah sih, nggak sulit ya kalau di Amerika gitu. Karena bener-bener Amerika tuh kayak bener-bener kamu datang dari mana aja, negara mana aja itu bener-bener ada di sana. Dan itu yang bikin aku juga belajar tentang perbedaan sih. Iya benar. Tapi pernah nggak sih Kak ngerasa itu shock culture gitu? Pernah sih ya. Kalian kalau menurut aku wajar karena memang mungkin nggak semua ya. Aku nggak mengeneralisir. Cuman kayak banyak orang Amerika itu yang memang suka ke klub gitu kan ya, atau minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya. Sementara kan kita di Muslim punya barriers gitu kan ya. Tapi ya sekali lagi pada saat kita bilang bahwa oh ini komitmen kita di agama kita begini, dan mereka menghargai gitu. Dan kalau menurut aku ya itu juga yang bikin aku belajar bagaimana perbedaan itu ada gitu. Dan kita nggak harus sama, tapi benar-benar harus yang sangat-sangat bertoleransi ya dengan perbedaan itu yang membuat indah sih kalau menurut aku. Oke. Itu lagi Kak, terkait dengan belajar mengajar di sana ya. Tadi selain membebaskan mahasiswanya, apalagi Kak yang menarik buat Kakak? Metodenya gitu atau seperti apa? Iya. Kalau di aku, kan aku jurusannya Workforce Development and Education kan ya. Jadi itu lebih ke kayak yang kita tuh benar-benar ngelihat gimana pemerintah Amerika tuh mendukung workforce development-nya. Jadi kayak ada di salah satu mata kuliah ya, namanya Workforce Development juga. Profesornya Profesor Zirkel, pada saat itu aku masih ingat banget nih. Jadi kayak kita 1 minggu kuliah di kelas, tapi minggu besoknya kita bener-bener kayak ke organisasi atau ke tempat-tempat yang memang dia itu memberikan soft skill workforce gitu. Jadi pernah waktu itu aku ke program dari pemerintah Ohio ya, untuk para orang-orang tua gitu kan ya, mereka tuh dibekali kayak kerajinan tangan gitu loh, Sa. Jadi kayak bikin tas, bikin apa, terus nanti barangnya itu disiapkan juga pasarnya sama pemerintah gitu kan ya, bisa dijual di Goodwill. Goodwill tuh kayak penjualan barang-barang bekas di Amerika, tapi bisa juga menerima kerajinan tangan yang memang nanti hasil dari keuangannya itu bisa didermakan ke orang-orang tersebut gitu ya. Kalau dibilang tuh agak-agak kaum-kaum yang memang sangat butuh pemasukan di usia retirement-nya ya. Jadi kayak benar-benar pemerintah itu di sana benar-benar mengalokasikan budget untuk mereka seperti itu. Nggak cuma itu aja, yang aku sangat-sangat kagum adalah
untuk orang-orang berkebutuhan khususnya juga gitu kan, yang disable tuh memang benar-benar dilatih gimana mereka bisa kayak mandiri menghasilkan sesuatu, mereka bisa menghidupi hidupnya gitu. Kalau menurut aku, wow itu kayaknya kayak yang tema besar yang aku pengen pelajarin lagi, karena di Indonesia kaum difabel itu masih sangat-sangat minim perhatiannya gitu. Jadi ke depan lah mudah-mudahan bersama Sanggar Juara ini mimpi aku banget bisa menyentuh orang-orang yang berkebutuhan khusus itu gitu. Oke. Terkait tadi ya Sanggar Juara. Aku juga pernah dengar nih Kak Valen tuh salah satu founder ya. Tahu memang Kakak memang Betul. founder Sanggar Juara. Nah, apa motivasi terbesar Kakak sehingga harus mendirikan Sanggar Juara ini? Sebetulnya itu long Awalnya gimana? journey proses ya, Sa, karena kalau bisa dibilang kenapa aku tertarik sama isu-isu difabel, isu-isu orang-orang berkebutuhan khusus, itu datang dari keluargaku sendiri. Jadi kami 3 bersaudara, perempuan semua. Adik aku nih yang bungsu, dia berkebutuhan khusus, kebetulan tunarungu dan tunawicara, seperti itu. Dan aku ngelihat gimana pergulatan batinnya dia untuk bisa diterima di masyarakat, bahkan juga banyak yang membuli. Teman-temanku aja tuh, teman-teman anak SD, oke lah aku maafkan ya, SD dan SMP mungkin belum tahu gimana rasanya pada saat itu sangat membuli aku. Oh, adik kamu begini, adik kamu begitu. Jadi aku merasa keluargaku dikucilkan dengan apa namanya hal-hal yang seperti itu gitu. Dan ini kayaknya titik balik dalam hidup aku juga ya. 2009 adik aku sakit dan akhirnya harus meninggalkan dunia ini gitu kan ya. Jadi itu benar-benar kayak yang the apa ya, titik balik lah, poin terendah sekaligus aku ingin bangkit dalam keterpurukan. Jadinya aku mendirikan Sanggar Juara, di mana kita mulai mungkin dari yang terdekat dulu deh, kaum marginal, anak-anak yang nggak sekolah di jam pelajaran sekolah. Makanya pada saat itu pas zaman aku tuh lumayan banyak yang di jam-jam sekolah itu kayak mereka jualan donat, jualan apalah di PB gitu kan ya. Dan menurut aku, wow, ini tuh kayak institusi salah satu institusi terbaik loh di Indonesia gitu kan ya. Kok kita nggak ngelakuin apapun ya gitu. Dan pada saat itu memang kayak yang masih belum banyak gitu, kayak yang IPB mengajar belum ada dan lain sebagainya belum ada. Akhirnya aku menginisiasi dari PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa Bidang Dari Pengembangan PKM. Masyarakat. Bersama temanku kita kayak bikin PKM itu pengembangan soft skill dan juga pendidikan buat anak-anak yang kurang membutuhkan, yang membutuhkan, akhirnya didanai, dan nggak tahu prosesnya sampai sekarang aja. Dan itu kayak bener-bener yang dari situ juga aku bisa kenal banyak orang, dari situ juga aku bisa ke Amerika, dari situ juga aku bisa kayak ternyata aku bisa ngelakuin sesuatu nih buat orang-orang terdekatku, dan dari situ juga kayaknya ada semacam panggilan di hidupku bahwa ternyata aku setidaknya walaupun adik aku udah nggak ada nih, aku bisa kayak memberikan sedikit lah gitu kan ya, sumbangsi dalam hidup aku untuk memajukan pendidikan anak-anak di Indonesia gitu. Soalnya mudah-mudahan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa kita rangkul dan bisa kita bina juga, seperti itu sih. Luar biasa sekali Kak Valen. Ternyata panjang juga ya ininya perjalanannya. Iya. Ya Kak, boleh kembali ke ini ya, ke topik beasiswa tadi. Apakah ketika Kakak daftar langsung keterima gitu? Apakah semulus itu gitu jalannya? Sebetulnya nggak mau sombong, cuman ini beasiswa pertama yang aku daftar gitu kan ya. Dan kenapa aku daftar ini dan keterima? Karena sebelumnya bukan tidak terterima, tapi persyaratnya belum cukup gitu. Kayak misalnya TOEFL harus 550 dan lain sebagainya, jadi aku nggak daftar gitu kan ya. Dan ini beasiswa yang kayaknya tuh aku banget dan akhirnya aku daftar seperti itu. Kesulitannya kalau menurut aku untuk teman-teman yang memang mau mendapat beasiswa ataupun ingin kuliah ke luar negeri, itu memang harus benar-benar tahu potensi kamu di mana donor yang kira-kira membutuhkan kamu untuk dibiayai ya di luar negeri. Dan yang ketiga menurut aku, karena hampir semua beasiswa itu membutuhkan surat rekomendasi, itu kita tuh benar-benar harus yang menjalin jadi kayak jangan sampai kamu minta rekomendasi sama dosen which is kayak kamu tuh nggak pernah kontak atau kamu udah hilang 5 tahun terus tiba-tiba datang dosennya juga nggak kenal kamu gitu kan ya. Dan kalau menurut aku itu yang bikin aku lolos di beasiswa, karena memang dari 2 dosen tersebut yang aku sampaikan, aku memang punya beliau tahu
Valen itu seperti apa loh, bisa dideskripsikan di situ gitu kan ya. Dan juga sama atasan aku kerja, Yvonne, dokter Yvonne ya, Yvonne Kunz, itu dia orang Jerman. Aku waktu itu pernah kerja jadi peneliti di CRC untuk penelitian di Jambi. Dia juga tahu gitu aku seperti apa. Jadi kalau menurut aku, kalau memang niat untuk mendapatkan beasiswa, kita juga attitude-nya harus bagus sama pemberi rekomendasi gitu. Karena aku dengar sendiri ya, banyak orang yang tidak jadi mendaftar beasiswa karena tidak mendapat letter of recommendation. Padahal letter of recommendation itu sangat penting. Tidak hanya untuk mendaftar beasiswa, tapi universitas-universitas di Amerika ada juga loh yang membutuhkan letter of recommendation kan ya, dari profesor atau dari siapa seperti itu. Kalau menurut aku itu salah satu kendala yang mungkin harus juga kita cari tahu dan juga gimana gitu kan ya, karena juga kan ada beberapa yang memang kayak yang tiba-tiba pengen kuliah ke luar negeri, nyiapin segala sesuatunya, terus kira-kira yang bisa ngasih aku rekomendasi siapa ya, bingung gitu loh gitu kan ya. Padahal nggak punya kedekatan juga sama pemberi rekomendasi. Dan itu sayang sih kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya memang pengen kuliah ke luar negeri, harus benar-benar tahu apa aja yang harus disiapin, gimana triknya, dan kayak benar-benar kita tuh harus cari orang yang benar-benar bisa dukung kita gitu kan ya. Pada saat itu dosenku juga dukung aku banget, jadi kita kayak benar-benar saya minta waktu benar-benar untuk diajarin cara wawancaranya gitu kan ya, one on one. Jadi nanti kamu kalau ketemu ditanya ini jawab ini, aku benar-benar nyari orang yang benar-benar aku ajak sharing. Pada saat itu pacar, dan alhamdulillah suami yang sekarang tuh benar-benar bantu banget kan untuk ya. Suami yang sekarang emang dulu gimana Kak? Enggak, maksudnya suamiku udah menjadi suamiku sekarang. Iya. Udah benar-benar bantuin ngedit grammarnya. Terus aku juga tiba-tiba datang ke Jakarta, ketemu sama orang yang aku kira aku bisa dapat insight, aku nulis esainya kayak gimana, ngobrol di situ. Terus aku juga datang ke pengurus Sanggar Juara yang menurut aku dia itu jenius banget, tahu teori-teori pengembangan masyarakat, teori-teori karakter building atau teori-teori pengajaran. Aku datang dan aku kayak bener-bener nanyain gitu. Nanti kalau misalnya aku ditanyain ini, aku jawabnya apa ya? Dan kalau misalnya aku ditanyain B, aku jawabnya apa? Itu tuh bener-bener yang kerja keras, kerja cerdas, bener-bener dari semua lini deh aku gali sehingga aku bisa mendapatkan menuliskan esai yang bagus seperti itu. Quote in quote pada saat yang memberiku gambaran pengurus Sanggar Juara juga, namanya Shiva Selvia. Itu aku ingat banget pernah datang ke kosannya tuh bener-bener kayak, Shiv, kalau aku ditanyain A, B, C ini aku jawabnya apa? Oh Kak, kalau Kakak ditanyain A, mungkin ini gitu kan. Jadi itu menurut aku hal-hal yang bagus banget ya, bisa dapetin inner circle kamu yang benar-benar bisa support mimpi-mimpi kamu, dan alhamdulillah aku dapet itu gitu. Iya. Dan nggak bisa dibilang mulus juga meskipun ketika daftar langsung diterima, karena perjalanan di belakangnya itu yang kita harus pelajari. Enggak sih, nggak mulus, karena mungkin dapat beasiswa mulus, cuman pas dapat universitasnya itu agak-agak struggle karena TOEFL IBT aku itu bener-bener yang kurang bagus kan ya. Jadi aku harus tes sampai 3 kali sampai akhirnya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si universitasnya gitu. Jadi ya nggak mudah menyerah, bener-bener nggak putus asa, bener-bener berdoa lah, mudah-mudahan dimudahkan gitu. Dan kita berharap juga ilmu yang kita bawa itu bermanfaat buat setidak-tidaknya institusi dan lingkungan kita tinggal gitu. Keren. Ada rencana untuk lanjut S3 Kak di Amerika lagi? Kalau ditanya mau kuliah lagi, mau. Kalau ditanya kemana, selalu pengen ke Amerika karena Amerika lagi. Aku nggak bisa move on ya. Karena beda untuk pendekatannya ya. Kalau aku sempat juga baca-baca di universitas di Eropa, mereka sistemnya agak beda gitu. Jadi aku takut aja nanti ketika aku ke universitas di Eropa, kayak aku harus adaptasi lagi gitu loh, Sta, dengan sistem yang di sana. Kalau di Amerika kan aku udah tahu sistemnya, terus juga bahasanya juga bahasa Inggris gitu kan ya. Jadi ya kalau ditanya pengennya ke Amerika lagi,
Tapi kalau belum tahu kapan, karena memang sekarang banyak banget yang harus diurusin. Yang pertama Sanggar Juara, udah aku tinggal selama aku kuliah, dan sekarang juga aku kerja di industri gitu kan ya. Jadi yang benar-benar yang kalau misalnya aku benar-benar kuliah, benar-benar aku udah siap untuk meninggalkan sementara hal-hal yang aku bangun sekarang, dan komunitas aku masih punya baby juga umurnya 1 tahun 9 bulan yang memang lagi senang main, dan fokusku sekarang tuh bener-bener yang ke dia gitu loh, karena aku jadi untuk S3 ya masih punya beberapa tahun ke depan lagi lah untuk kita settle down dulu di Indonesia gitu. Oke. Apa harapan kakak untuk Sanggar Juara, Kak? Kalau untuk Sanggar Juara mudah-mudahan terus berkembang, terus maju, dan program-programnya lebih inovatif ya. Harapan aku sih memang bisa nyentuh kaum-kaum marginal tadi ya, seperti orang-orang yang berkebutuhan khusus dan anak-anak yang membutuhkan, seperti itu. Ya mudah-mudahan aku bisa 100% nih di Sanggar Juara, sooner or later gitu kan ya, benar-benar membangun, karena harapan aku banget, mimpi aku tuh pengen punya sekolah ya semacam TK gitu, tapi yang benar-benar pendidikan karakter, dan ya mudah-mudahan bisa juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Ya hopefully kita kan bisa bermimpi ya, mudah-mudahan nanti dikabulkan, apalagi bulan puasa. Iya, betul. Semoga apa yang diharapkan bisa terwujud ya, Kak ya. Kan tadi kata kakak, buatlah mimpi itu menjadi kenyataan. Iya. Oh ya, terus aku juga kalau boleh ngasih closing statement dikit nih, sebelum kita tutup. Iya. Jadi sekarang tuh banyak banget pemberi beasiswa itu yang mengalokasikan itu ke perempuan gitu. Jadi kalau misalnya kamu pertama perempuan, terus yang kedua misalnya kamu juga dari daerah-daerah timur misalnya di Indonesia, itu dia kesempatannya lebih bagus daripada misalnya kaum laki-laki, karena sekarang kesetaraan gender tuh semakin banyak gitu. Dan yang kedua, nggak usah takut, Tuhan atau Allah tuh udah memberikan rezeki masing-masing. Jadi kalau misalnya kamu gagal di beasiswa yang A, coba terus ke beasiswa yang B, ke C, ke D. Karena ada beberapa temanku tuh sampai daftar 10 beasiswa, sampai keren dia bisa dapetin ke Amerika dengan rezekinya dia sendiri gitu. Jadi ya menurut aku nggak ada salahnya nyoba, jangan takut nyoba. Apalagi kalau misalnya kamu perempuan dan kamu punya mimpi gitu kan ya, benar-benar harus kejar mimpi kamu gitu sampai dapat gitu sih. Oke, mantap. Itu sekaligus closing statement ya, Kak ya? Iya. Nanti kalau misalnya mau ada, karena aku senang banget nih, kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya beasiswa atau ada yang pengen kuliah ke luar negeri gitu kan ya, nanya-nanya gimana, bisa ke Instagram aku aja ya, Sa. Boleh, Kak. Soko Astri. Nanti aku akan cantumkan di link deskripsi ya. Iya, siap-siap di sini. Ya. Soko Astri sama belakangku, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut tentang beasiswa atau hal-hal yang mungkin nggak terjawab di video ini. Yeah. Gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti kontak Mbak Valen di link deskripsi ini di bawah. Nanti saya tulis di situ ya. Oke, makasih Mbak Valen. Ilmunya luar biasa. Aku banyak belajar juga dari Mbak Valen terkait dengan semangat mimpi untuk mewujudkan mimpi-mimpi ya. Dan itu sih yang poin pentingnya adalah ketika ilmu yang sudah didapatkan itu untuk kebermanfaatan banyak orang gitu ya, Kak ya. Betul. Itu poinnya ya. Aku banyak belajar nih sama Kak Valen. Luar biasa. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Siap. Mungkin dengan topik yang berbeda, Kak, bisa kita angkat di sini. Siap. Ya. Oke, makasih banyak ya Kak Valen. Sama, sukses terus ya untuk channelnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang, benar-benar menginspirasi. Dan maju terus nih sampai jutaan subscriber. Wah, amin. Terima kasih Kak Valen. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Aidin ya, mat puasa juga. Ya. Oke, bye.